News. Bersama saya Airin dari Kasulu. Pada malam hari ini kita kembali pada acara rutin kita setiap hari Senin, yaitu Bincang Santai Rumah Tangga dan Manajemen. Tetap bersama narasumber keren kita, Bapak Elvin Tobing. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Bapak Elvin Tobing, selamat malam. Selamat malam kepada para pemirsa. Pak Elvin. Kabar baik Pak Iren. Puji Apa kabar Tuhan. juga kepada semua pemirsa, kami doakan supaya kita semua sehat. Amin. Nah, saudara-saudara pemirsa semua, setiap hari kita tidak bisa terhindar dari konflik. Dan pada malam hari ini topik pembahasan kita sangat menarik, berbicara mengenai manajemen. Pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menghadapi dan mengelola konflik. Dan di akhir sesi nanti, saudara-saudara semua kita bisa berdiskusi, saudara-saudara bisa mengajukan pertanyaan baik melalui Facebook, YouTube maupun nomor WhatsApp yang tertera 091353481212. Baik, kepada Bapak Elvin Tobing langsung saja kami persilahkan. Baik, selamat malam kepada pemirsa sekalian. Sebelum saya membawakan materi ini, saya mengundang kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Bapa di surga, kami mengundang pengurapan Roh Kudus Tuhan untuk menguasai kami ketika kami memperbincangkan materi-materi yang berhubungan dengan kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Mbak Airin yang sudah menyampaikan pengantar yang sudah sangat baik mewakili apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Seperti yang sudah disampaikan, ya materi yang kita mau bicarakan pada malam hari ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi atau mengelola konflik dengan baik. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ya tadi, setiap hari kita, kata Mbak Erin tadi, menghadapi konflik. Memang benar ya, memang benar. Setiap hari, setiap orang selalu menghadapi konflik. Mungkin kita bertanya-tanya, apa iya masa setiap hari kita menghadapi konflik? Apa iya masa setiap orang? Nanti kita akan pelajari lebih jauh. Tapi kalau kita perhatikan coba ya secara general, secara umum, bagaimana keluarga, bagaimana pertemanan, bagaimana tim kerja, sebuah perusahaan, rekan bisnis, organisasi, partai, dan bahkan gereja, ya banyak yang rusak, banyak yang porak-poranda karena apa? Karena konflik. Kenapa? Karena ada pihak-pihak yang tidak matang, ya, ada pihak-pihak yang tidak matang menyikapi perbedaan, sehingga terjadi kerusakan di dalam keluarga, ya. Dalam keluarga antara orang tua, anak, suami, istri, lalu orang yang berteman, yang bersahabat, kan ada perbedaan pendapat, bisa putus persahabatan. Tim kerja, wah ini apalagi tim kerja, karena beda konsep, beda tujuan, rusak. Di perusahaan, ya konflik selalu terjadi antar departemen, ya rekan bisnis, ya terjadi persaingan, ketidakjujuran sehingga terjadi konflik. Di organisasi-organisasi ya pecah ya karena beda visi misi, ya terjadi konflik. Partai, ya kita tahu banyak partai berkembang karena perpecahan dari satu partai mendirikan partai yang lain. Gereja juga tidak lepas, ya tidak lepas dari bagaimana konflik itu menyerang, ya. Saya kira justru malah setan itu akan lebih berusaha bekerja di dalam merusak gerejanya melalui konflik-konflik, ya. Lalu kita mau lihat dulu sebenarnya konflik itu apa sih, gitu ya. Apa arti konflik? Nah ini menurut pengamatan saya dan pengalaman saya berinteraksi dengan cukup banyak orang, baik secara formal di dalam kelas-kelas pelatihan-pelatihan yang saya adakan maupun dalam konsultasi-konsultasi yang saya berikan kepada klien-klien di perusahaan, dan juga obrolan-obrolan non formal, ternyata banyak juga yang masih belum memahami sepenuhnya arti konflik itu. Dan umumnya kalau mendengar kata konflik selalu konotasi kita, oh ini negatif. Apa sebenarnya arti konflik? Konflik itu ketika tersedia dua atau lebih pilihan, ya,
dua atau lebih pilihan, atau ada dua nilai yang berbeda, yang berbenturan dan belum disepakati. Ada perbedaan perspektif, cara pandang, perbedaan pendapat yang belum disepakati. Ya, sehingga ini menimbulkan konflik. Bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik kalau disikapi dengan benar oleh pihak-pihak yang terlibat, tapi bisa menyebabkan hal kondisi atau situasi lebih parah ketika disikapi dengan tidak dewasa. Secara gampang sebenarnya, contoh konflik itu yang dikatakan ketika terjadi dua pilihan. Contoh gampang ya. Misalnya Mbak Airin ini hari ini bingung. Aduh, mau makan malam apa ini ya? Mau soto atau mau mie ayam? Nah, itu kan ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan. Itu sebenarnya sudah terjadi konflik. Walaupun konfliknya masih bersifat di internal, ya, di internal. Nanti ada kita bahas juga jenis-jenis konflik, ya, jenis-jenis konflik berdasarkan di mana itu terjadinya. Nah, jadi konflik itu bukan selalu kalau sudah ada ribut, ada perkelahian, ada pertengkaran, itu disebut konflik. Bukan, ya. Ketika bingung mau memilih, misalnya, aduh ini lulus SMA, nanti ambil jurusan apa ya? Maunya misalnya si anak itu mau ngambil jurusan ekonomi. Orang tuanya bilang jangan, ambil kedokteran aja. Nah, bingung tuh, mau ikuti aspirasi pribadi atau mau menyenangkan orang tua. Itu konflik, ya. Itu konflik. Nah, jadi supaya kita bisa punya pemahaman di gelombang yang sama, konflik itu apa? Ya, secara netral dia dikatakan kalau ada dua atau lebih nilai atau prinsip yang berbenturan, ya, yang berbenturan, atau dua perspektif atau lebih yang berbeda, atau dua opini, dua pendapat, atau dua pilihan, itu sudah disebut konflik. Tinggal apakah konflik itu negatif atau positif akibatnya? Nah, itu nanti bagaimana menyikapi berikut. Tapi kalau batas pengertian konflik itu sampai di situ, ya. Lalu kita coba dalami lagi, ya, sifat konflik itu sebenarnya sifat konflik itu sesuatu yang normal, tidak terelakkan, ya, tidak terelakkan. Loh, kok bisa disebut tidak terelakkan? Iya, selama kita masih manusia, ya, ini akan selalu kita menghadapi pilihan-pilihan yang berbeda, ya. Jarang sekali kita manusia ini dihadapkan hanya kepada satu pilihan. Itu bukan pilihan, malah namanya itu sudah keputusan, gitu kan. Tapi ketika kita semakin banyak tersedia pilihan, alternatif pilihan, itu semakin semakin tinggi potensi terjadinya konflik. Itu normal, ya, normal. Sifat konflik itu sebenarnya normal, tidak terelakkan. Lalu yang kedua, periodik. Kenapa disebut periodik? Ya, selalu itu ada siklusnya. Nanti saya jelaskan. Seperti apa sih sifatnya yang disebut periodik itu? Lalu yang ketiga, justru ketika terjadi konflik, sebenarnya di situ kita ada peluang untuk memahami, ada value atau prinsip yang berbeda dari orang lain. Misalnya kalau kita berkonflik itu, berbeda pendapat itu antara kita dengan orang lain. Kalau dengan diri sendiri, ya, misalnya apakah saya harus kerja atau saya melanjutkan kuliah misalnya. Lalu dari situ itu kita akhirnya punya peluang untuk memahami sebenarnya apa value atau prinsip utama kita, nilai apa yang kita mau cari di dalam hidup ini. Nah, justru dengan adanya konflik-konflik seperti itu, ini sebenarnya peluang nih bagi kita, ya, peluang bagi kita untuk semakin memperluas perspektif kita, memahami prinsip apa yang ada di pihak lain, prinsip apa, atau cara pandang apa yang ada di pihak lain. Nah, jadi bayangkan ya, kalau tidak ada konflik, semua satu pendapat terus dalam satu hal, kita nggak kaya perspektifnya. Ya, nggak kaya perspektifnya. Suami istri misalnya, istri senangnya, katakanlah senangnya jalan-jalan, ya, senangnya jalan-jalan. Tapi suami senangnya misalnya olahraga, ya, olahraga. Ini bisa saja terjadi potensi konflik. Tapi kalau disikapi positif, sebenarnya suami istri punya peluang yang baik. Suami punya peluang untuk mempelajari apa sih enaknya jalan-jalan seperti yang disenangi oleh istrinya.
istri juga punya peluang untuk memahami lebih jauh apa sih sebenarnya nikmatnya, ya. Nikmatnya misalnya tadi ya katakanlah dengan pilihan suami tadi itu. Nah, ini sebenarnya satu sifat dari konflik yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan ya. Lalu yang sifatnya yang berikut adalah konflik itu bisa menjadi sebuah energi bagi setiap orang untuk lebih apalagi lebih mempertajam daya analisanya lagi. Contoh misalnya, kalau saya berbeda pendapat dengan seseorang, katakan saya berbeda pendapat dengan Mbak Airin misalnya. Dalam memandang satu masalah, ya saya berbeda pendapat, itu kan kalau saya menyikapi dengan baik, ya, itu bagi saya itu menjadi energi bagi saya untuk belajar lebih banyak lagi, ya belajar lebih banyak lagi supaya saya bisa meyakinkan Mbak Airin itu untuk mengikuti konsep saya. Nah, ini sebuah energi ya, sebuah bahan bakar bagi setiap orang ya ketika berbeda pendapat supaya kita bisa punya pandangan yang lebih baik lagi sehingga orang bisa kita yakinkan. Nah, jadi jangan dilihat bahwa konflik itu selalu pasti menyebabkan perpecahan, bukan ya. Konflik itu justru menjadi sesuatu booster ya, booster bagi kita untuk lebih maju lagi. Lalu tadi saya katakan bahwa itu sesuatu yang normal dan bersifat periodik. Apa iya? Coba ada sebuah teori namanya group dynamic ya, group dynamic, dinamika kelompok. Dikatakan bahwa di dalam sebuah kelompok yang disebut kelompok itu ketika orang berkumpul 2 atau lebih itu sudah dianggap dinamika kelompok ya. Ketika 2 orang atau lebih apalagi bahkan lebih besar ya, bahkan lebih besar lagi, lalu mereka punya satu tujuan, mereka ada di satu komunitas dengan maksud yang sama misalnya, maka siklus dinamika kelompok ini akan terjadi. Apakah suami istri, apakah pertemanan, apakah di dalam kantor, ya, di dalam sesama rekan bisnis, ya, dinamika kelompok ini akan terjadi. Yaitu apa? Awal mula 2 orang berkumpul, ya. Mengapa mereka bisa berkumpul? Karena mereka punya tujuan. Ya, mereka punya tujuan. Oke, kita punya rencana A misalnya. Ya, kita punya rencana. Oh, bagus itu kata si B. Ya, si A bilang, "Oke, kita punya rencana begini." Oh, oke, bagus juga. Nah, pada saat itu tahapan itu kita sebut tahapan forming. Forming itu pembentukan. Ya, pada tahap forming itu disinilah dirumuskan tujuannya apa, mau ngapain ini, ya, mau ngapain. Suami istri menikah punya tujuan, ya kita nanti tujuannya, ya kita nanti punya anak, kita nanti besarkan anak-anak kita nanti bersatu membangun rumah tangga. Oh senang gitu, ya senang. Bahkan sebelum menikah, ya sebelum menikah mereka sepakat dulu, oke kita nanti mau buat begini. Ternyata pas mau menikah sudah konflik, terjadi konflik. Kenapa konflik? Oh si suami bilang, aduh kalau bisa pestanya yang gede lah karena saya anak pertama. Istri bilang nggak usah lah nanti banyak biaya ya, ngapain kita hutang ya, kalau untuk apa keluarkan biaya banyak-banyak, toh nanti kita setelah menikah masih butuh biaya. Itu misalnya. Oke, akhirnya ya terjadi itu konflik nanti ya. Tapi di tahapan pertama ketika mereka bersepakat mau membentuk rumah tangga itu disebut forming. Lalu ketika mereka dengan senangnya itu membentuk rumah tangga, lalu tahap berikutnya adalah oke, kayak yang saya sebutkan tadi. Kapan kita buat pestanya? Atau mau seperti apa pestanya? Tinggal di mana kita nanti? Dan segala macam. Mulai terjadi perbedaan pendapat. Di tahap kedua, itulah yang disebut dengan fase storming, badai. Ya, badai. Disinilah konflik itu terjadi. Ya, disinilah konflik itu terjadi. Terjadi perbedaan sudut pandang. Ya, terjadi perbedaan sudut pandang. Suami bilang tadi seperti saya katakan maunya pestanya besar. Istri bilang nggak usah lah, sederhana saja. Suami bilang saya maunya di gedung ini. Istri bilang janganlah, jorok itu jauh dari tamu-tamu susah menempuhnya ke sana. Terjadi perbedaan sudut pandang. Atau di tempat pekerjaan ya sama-sama di satu perusahaan punya visi misi ya, ternyata ya antar orang, antar departemen ya
walaupun dikatakan tujuan utamanya adalah untuk memajukan bisnis perusahaan itu, rupanya terjadi perbedaan pendapat. Oh, departemen ini bilangnya, oh kami mau buat seperti ini. Oh jangan, kata departemen yang lain lagi. Ya HRD bilang, oh jangan dibuat seperti itu. HRD bilang gitu ke finance. Karena nanti kalau dibuat seperti itu, ini kalian-kalian mengeluh. Finance bilang, oh kita harus buat seperti ini. Karena kalau tidak begitu, nanti kalian-kalian ini melanggar peraturan. Nah, terjadi perbedaan pendapat. Badai, konflik. Makanya ada istilah brainstorming, ya kan? Ketika bertukar pikiran, ya brainstorming, ya bertukar pikiran, akan terjadi storming kalau diskusinya tidak pakai brain. Nah, itu ya brainstorming. Makanya supaya tidak terjadi konflik, ya kalaupun konflik, stormingnya itu biarlah tetap pakai brain, ya tetap pakai otak istilahnya ya. Lalu bagaimana, apakah 2 orang atau 3 orang lebih ini akan bisa mencapai tujuan kalau mereka tidak bisa menyelesaikan melewati fase konflik ini, fase storming ini? Oh bisa, tapi dengan satu catatan, mereka harus melewati satu fase dulu, yaitu fase norming. Norming itu norma, membentuk norma, aturan, kesepakatan. Akhirnya diambillah kesepakatan, ya. Tanpa kesepakatan, ya tanpa bersepakat, tidak mungkin 2 orang atau lebih ini bisa perform, bisa menunjukkan kinerjanya. 2 orang laki-laki dan perempuan yang berencana membentuk rumah tangga, tidak mungkin mereka sampai ke pelaminan kalau mereka tidak tiba kepada kesepakatan tertentu. Nah, yang kritikal berikutnya adalah bagaimana menuju norming ini ketika masing-masing mempertahankan pendapat tanpa mau terbuka menerima pandangan orang lain. Ada orang yang dari awal pokoknya begini. Fakta apapun dikasih pihak lain, dia tidak mau, pokoknya begini. Nah, ini yang repot. Sehingga sulit ya mencapai kesepakatan. Kalau tidak sepakat, tidak mungkin perform. Di perusahaan kalau tidak sepakat, ya tidak mungkin masing-masing orang bisa menampilkan kinerjanya. Masing-masing nanti kerja sendiri-sendiri nggak sinkron. Karena apa? Tadi perbedaan tadi itu masih belum disinkronkan. Ya, jadi fase yang kritis berikutnya itu adalah apakah semua pihak itu mau dengan berjiwa besar, rendah hati untuk mengakui kalau ada ide orang lain lebih baik, kita katakan lebih baik, dan sama-sama kita terima dan kita sportif melakukan itu. Yang sering terjadi, ide orang lain lebih baik, kita tidak terima, sehingga masing-masing ngotot atau bahkan menempuh cara yang lain, sehingga tidak mulus terjadinya kesepakatan itu. Bisa saja mungkin sepakat, tapi terjadinya tidak mulus. Mungkin dengan paksaan, mungkin dengan kelicikan, akhirnya terpaksa salah satu pihak dikalahkan. Nah, ini menjadi sesuatu siklus yang normal. Artinya begini. Tadi kan dikatakan bahwa konflik itu sesuatu yang normal. Tidak ada 2 atau 3 orang yang berkumpul yang tidak melewati tahapan ini. Ketika mereka berkumpul, punya tujuan, pasti tahap berikutnya adalah storming. Pasti tahap berikutnya begitu. Tinggal apakah mereka bisa perform atau tidak, tergantung apakah mereka mau masing-masing bersepakat. Yang tadi, cowok cewek tadi, kalau masing-masing tidak bersepakat, ya bubar, nggak jadi nikah. Ya, di perusahaan, kalau masing-masing departemen mempertahankan pendapatnya, ya bubar. Akhirnya apa? Top manajemen yang akan ketok palu. Ya, top manajemen yang akan ketok palu. Kalau top manajemennya berani ketok palu. Tapi kalau tidak berani ketok palu, nah masalah dibiarkan melarut-larut, ya berlarut-larut. Ya, ada sering seperti itu. Ada job desk yang katakanlah job desk yang tidak bertuan, istilah saya. Oh, departemen A bilang, oh ini bukan tanggung jawab kami. Oh yang sana, oh ini bukan tanggung jawab kami, itu harusnya tanggung jawab kalian. Oh bukan. Nah kalau tidak pernah bersepakat di sini, akhirnya ada job desk tidak bertuan. Kalau job desk tidak bertuan, ya lalu ini tidak ada yang ngurus, apakah perusahaan bisa perform? Tidak bisa. Bisnis akan tersendat. Nah ini sebuah siklus yang sangat normal yang
tidak terelakkan, inevitable ya, yang tidak terelakkan di dalam sebuah siklus. Kalau mereka bisa perform, ya mereka bisa perform dan hasilnya bagus, lalu mereka celebrate ya. Umumnya ya celebrate, mereka akan merayakan dan umumnya akan mengulang lagi kalau bisa kelompoknya yang itu lagi. Tapi kalau performance-nya ternyata jelek, umumnya anggota kelompok itu bilang, aduh kalau bisa saya jangan sama dia lagi lah, ganti kelompok lah karena dia orangnya begini. Nah ini ya. Lalu katakan terjadi pergantian kelompok ya, si A membentuk kelompok dengan orang lain yang menurut dia, oh saya cocoknya sama si Anu. Oke, bentuk kelompok, forming. Oke, kita bentuk lagi tujuan, mau ngapain? Oh kita sepakat di satu tujuan, ayo. Lalu bagaimana kita buat? Si A punya pendapat, B punya pendapat, storming lagi. Begitu terus. Makanya ini sesuatu yang normal, tidak terelakkan. Sehingga ketika terjadi konflik, perbedaan pilihan, nggak usah langsung heboh, ya nggak usah langsung dibesar-besarkan. Yang sering jadi masalah ketika di tahapan storming ini adalah ya tukang ngipasnya itu yang lebih, ya kipas-kipasnya itu yang lebih besar daripada konfliknya. Yang manas-manasin lebih besar dari panasnya konflik itu sendiri. Ini yang membuat kadang konflik lebih besar dari realitanya. Ditambah-tambahin ada orang yang dompleng di setiap konflik. Kepentingannya dimasukkan di situ, dikipas-kipas lah ya. Dikipas-kipas supaya apa? Supaya kepentingannya masuk, akhirnya makin besar konflik itu. Ya. Nah konflik itu diperlukan. Ya diperlukan untuk apa? Supaya bisa mempertajam. Mempertajam sebenarnya inti masalahnya itu di mana. Ya, inti masalahnya di mana dan kita bisa fokus hanya kepada hal-hal yang utama saja. Jadi jangan melebar kemana-mana. Jadi dengan adanya konflik justru pembahasan makin tajam yang tadinya tidak terpikirkan oleh si B, ya karena itu dipikirkan si A, sehingga ini menjadi kita pikirkan, oh untung saja si A ngomong begitu, saya nggak kepikiran itu. Yang tadinya tidak terpikirkan oleh si A, ternyata itu dipikirkan si B, oh ini semakin memperkaya sudut pandang, dan akhirnya dipilah-pilah, kita mau fokus kepada hal-hal yang utama yang memang berhubungan dengan tujuan kita di awal tadi. Dan konflik kalau dikelola dengan baik sebenarnya memotivasi orang untuk lebih berpartisipasi lagi. Artinya apa? Kalau distimulate, dirangsang setiap orang bebas untuk memberi pendapat dan yang penting memberi pendapat dengan data dan fakta yang kuat. Lalu setiap orang dihargai pendapatnya di dalam perbedaan pendapat itu. Saya kira semua orang akhirnya termotivasi untuk terjun, untuk terlibat di dalam sebuah kegiatan bersama. Walaupun diawali tadi dengan perbedaan pendapat dan adanya konflik, ya kita belajar mengakui dan kita belajar bahwa ternyata ada manfaat perbedaan. Lihat orang-orang yang biasa aktif ya di kegiatan-kegiatan, mahasiswa-mahasiswa yang aktif di kegiatan-kegiatan organisasi, karyawan-karyawan yang aktif di kegiatan-kegiatan di kantor, di perusahaan, mereka lebih matang dalam menyikapi masalah. Karena apa? Karena sudah terbiasa mengalami perbedaan perspektif dengan orang lain. Berbeda dengan orang yang jarang terlibat di kegiatan-kegiatan bersama dengan orang lain, lebih banyak kerja sendiri, ya, atau anak yang lebih banyak diturutin terus, jadi sehingga pendapat dia benar terus, dia tidak terlatih untuk berbeda pendapat dengan orang tua, dengan kakak atau dengan adik. Itu akan berbeda kematangannya nanti ketika menghadapi perbedaan pendapat dengan orang lain. Nah, tipe konflik itu ya kalau dilihat dari energi mana ini digerakkan, itu dibagi dua. Tipe konfliknya pertama ada disebut konflik kognitif. Apa itu konflik kognitif? Konflik kognitif itu adalah konflik yang berhubungan dengan olah pikir kita, kemampuan kognisi kita, kemampuan mengkonsep, kemampuan merencanakan, kemampuan berpendapat, kemampuan dalam membuat strategi mengerjakan tugas, kemampuan dalam membuat perencanaan dan mencapai tujuan. Nah, ini konflik kognitif. Kemampuan menggunakan data-data untuk dijadikan dasar dalam membuat perencanaan dan mengeksekusi perencanaan itu. Itu konflik kognitif. Ya, itu konflik kognitif. Lalu ada lagi yang kedua namanya konflik afektif.
Afektif ya, afektif atau afeksi. Afeksi itu perasaan, konflik emosional ya, konflik emosional. Kenapa konflik emosional? Biasanya konflik emosional ini lebih bersifat menyerang pribadi seseorang, ya menyerang pribadi seseorang. Konflik kognitif itu sangat berguna, sangat baik. Ya bersifat fungsional. Kenapa? Orang-orang yang terbiasa terlibat di dalam konflik kognitif, ya di dalam konflik kognitif, konflik yang berbeda konsep, ya akan terbiasa untuk mengasah lagi konsep di dalam pikirannya, mengasah lagi kemampuannya. Tapi kalau orang tidak matang, tidak cukup dewasa, ya kalau tidak cukup dewasa, ketika dia kalah secara konsep, kalah secara kognitif, biasanya dia mulai menggeser ke konflik afektif. Ya, ke konflik afektif. Apa itu? Baper, ya, baper, bawa perasaan. Lalu biasanya actingnya apa? Playing victim. Playing victim itu seolah-olah jadi korban, seolah-olah dizolimi. Misalnya saya konflik dengan seseorang. Saya beda pendapat. Katakan ini biasa kita bicara manajemen ya. Katakan misalnya saya sebagai orang human resource, sebagai orang SDM. Saya katakan meeting dengan sesama HR yang lain atau bagian SDM yang lain. Saya punya konsep A dalam perencanaan pengembangan karyawan di sebuah perusahaan. Ya, saya punya fokus untuk katakanlah saya punya fokus lebih mengembangkan ke namanya talent management, ke pengelolaan para talent. Oh, yang satu lagi berpendapat jangan hanya fokus ke talent karena perusahaan ini tidak bergantung hanya kepada talent itu, tapi semua harus kita kembangkan. Oh, saya katakan kita fokus kepada talent karena kinerja. Kalau kita amankan talent ini, yang lain itu hanya sebagai pendukung. Oh beda, katanya ini nggak boleh seperti itu dong. Lalu terjadi perbedaan pendapat. Katakanlah misalnya saya memberi data yang kuat dan teman saya itu tidak bisa membantah data saya itu. Bagi orang yang tidak matang secara emosi, lalu dia mulai memelintir konflik ini, lalu dia mulai ngomong ke orang lain. Itu Pak Elvin orangnya sombong banget. Dia pikir hanya konsepnya yang paling bagus. Nah, mulai nih ya, dia pikir hanya konsep yang paling bagus. Padahal saya juga punya konsep kok, tapi dia orangnya sombong banget. Ya karena dia punya pengalaman di situ begini. Lalu dia cerita ke orang lain ya. Lalu dia tambahin. Biasanya kalau sudah mulai konflik afektif, biasanya dia akan menggunakan gaya komunikasi yang lain, ada namanya dilation ya. Dilation itu apa? Mulai mendelete, mengurangi. Apa itu yang di-delete atau yang dihilangkan? Oh, orang ini mulai menghilangkan konsep saya yang benar tadi. Dia nggak ceritakan ke orang lain. Dia hanya mulai soroti apa hal yang negatif yang mungkin dia dapat dari saya. Wah, Pak Elvin itu ngomongnya sombong sekali, sok pede, sok yakin. Nah, mulai nih, ya. Padahal konflik di awal itu nggak ada membahas masalah itu. Kita membahasnya adalah bagaimana konsep pengembangan SDM di perusahaan ini. Tapi orang yang tidak matang menggeser itu, mulai dikatakan, oh Pak Elvin itu sombong orangnya, ngomongnya udah gitu, perasaan sok dia aja yang paling tahu. Nah, bagi orang lain yang mendengar itu dan tanpa filter, dia langsung begitu tuh. Saya baru tahu itu Pak Elvin. Ada yang ngomong gitu. Ada lagi yang bilang, oh memang begitu itu gaya orangnya. Akhirnya apa? Tersebarlah berita di satu perusahaan itu bahwa saya dengan si B tadi itu terjadi konflik. Konfliknya apa? Bahwa saya katanya sombong. Kan nggak nyambung. Padahal konflik kognitif di awal itu adalah bahwa terjadi perbedaan pendapat. Nah ini, para pemirsa dimanapun kita berada, saya sarankan, kalau kita mau matang, kalau kita mau mengalami hal-hal yang bermanfaat dalam hidup ini, ingat, konflik itu tidak terelakkan. Tapi jangan pernah mau terbawa diri ini ke konflik afektif. Ya, ke konflik yang baper. Itu hanya membuat kita tidak matang secara emosi dan hanya membawa pembenaran diri supaya kita dimaklumin. Dan orang-orang yang membawa konflik afektif itu, ya itu adalah bukti bahwa dia sebenarnya kalah secara kognitif. Ya, kalah secara kognitif. Nah, itu
tidak jiwa besar mengakui bahwa ide orang lain itu lebih baik dari dirinya. Ini konflik kognitif dan afektif aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi contoh misalnya di gereja ada rapat-rapat majelis, silakan rapat beda pendapat setajam-tajamnya enggak apa-apa di rapat itu. Tapi ketika berbeda pendapat secara konsep, jangan digeser ke arah afektif. Lalu keluar dari majelis, karena pendapat kita enggak disetujui, lalu mulai sombong dia, mentang-mentang dia pintar ngomong, mentang-mentang begini. Nah, mulai bergeser nih, mulai bergeser. Akhirnya melebar kemana-mana, ya melebar kemana-mana. Lalu di dalam gereja itu terjadi mulai perpecahan. Apa perpecahan? Dia bilang, yang sana sombong, mentang-mentang pintar ngomong lah, begini-begini. Loh, padahal gak ada masalah itu. Awalnya karena beda sudut pandang saja di dalam rapat majelis. Nah gitu, dalam perusahaan seperti itu. Di dalam pertemanan, di rumah tangga juga seperti itu. Suami istri, kalau suami sama istri beda konsep aja. Kalahkanlah konsep dengan konsep. Jangan kalah konsep lalu main acting. Seolah-olah dijolimi, itu nggak matang, tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi gaya playing victim, seolah-olah dijolimi, seolah-olah jadi korban, dan biasanya pakai gaya bahasa yang memelas, ekspresi yang meyakinkan supaya dikasihani. Itu tanda-tanda seseorang kalah secara kognitif. Kita lanjut lagi. Mengapa atau apa yang menyebabkan terjadi atau potensi konflik? Pertama, ketika terjadi perubahan, potensi konflik itu sangat besar. Ya, sangat besar. Sekarang ini misalnya era learning from home, misalnya anak-anak sekolah dari rumah, ya terjadi perubahan, itu potensi konflik besar antara orang tua dengan anak, orang tua ke guru. Banyak orang tua yang akhirnya kesal juga sama guru-guru. Aduh, guru ini ngasih tugas aja, akhirnya kita juga orang tua yang jadi guru. Nah, perubahan. Ya, ketika terjadi perubahan, ingat setiap terjadi namanya perubahan pasti terjadi ketidaknyamanan. Ketika terjadi ketidaknyamanan itu, kalau ada orang yang tidak siap dengan ketidaknyamanan, mulai protes, konflik. Ya. Lalu penyebab perubahan karena banyaknya keragaman. Tadi ya, semakin ragam pilihan, ya semakin banyak potensi konflik. Ya, semakin ragam pilihan, semakin banyak potensi konflik. Indonesia semakin banyak suku, banyak sekali suku, itu potensi konflik semakin banyak. Ya, semakin banyak. Pulau-pulau ini ya semakin banyak. Jadi tidak mudah mengelola sebuah bangsa yang besar kayak Indonesia dengan keragaman yang sangat luar biasa ya. Keragaman aksen bahasa saja sudah beda, apalagi masuk ke budaya ya, ke kebiasaan. Wah, itu semakin besar lagi potensi konflik. Lalu ketika terjadi pembenahan atau pemberdayaan, misalnya di perusahaan, ketika ada seorang pemimpin yang mulai membenahi perusahaan, ini dibenahi, yang ini dibenahi. Tadi saya meeting dengan salah satu klien, ya kami sedang menganalisa sebenarnya orang-orang sebanyak ini masih kita pakai nggak sih? Kalau kita mau pakai, kita mau apakan orang ini? Kita mau berdayakan kemana? Nah itu nanti ketika ya minggu depan kami akan meeting lagi. Ketika kami punya rencana untuk membuat skenario pemberdayaannya, kita benahi. Oh yang ini kita pindah ke sana, atau yang ini bila perlu kita tawarkan saja. Mulai terjadi potensi konflik, ya terjadi potensi konflik. Lalu psikologis atau faktor emosi manusia. Tadi saya katakan faktor ketidakmatangan emosi seseorang sangat mudah menimbulkan terjadinya konflik. Ya, beda pendapat, nggak cocok sama dirinya, ngambek, konflik. Ya, atau bikin ribut. Ya, ada orang yang ngambek, kalau ngambek ngalah gitu. Ada yang ngajak ribut, ya gitu ya. Beda konsep, ngajak ribut. Udah nggak usah banyak ngomong, kamu sombong mentang-mentang. Padahal di sana banyak ngomong, dia ngomong berdasarkan data. Yang di sini karena nggak punya data, tapi kemauannya yang diturutin, tapi dia nggak tahu bagaimana cara mengalahkan, akhirnya tekan, intimidasi. Udah nggak usah banyak ngomong. Saya lebih pengalaman di sini. Kalau di perusahaan kan gitu. Saya lebih senior di sini. Kamu tahu apa? Baru 5 tahun. Saya sudah 20 tahun kerja di perusahaan ini. Mulai. Ya faktor ketidakmatangan emosi seseorang. Lalu komunikasi. Karena kegagalan dalam komunikasi, ketidakberhasilan, dan ingat komunikasi selalu menjadi faktor penyebab utama terjadinya konflik. Selalu itu. Karena apa? Apa yang di pikiran kita itu ketika kita menyampaikannya tidak semudah itu. Ya, karena setiap orang punya beliefs tertentu, punya mood, situasi suasana hati tertentu, dan punya prinsip tertentu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain ya. Jadi perbedaan
sesuatu yang menurut kita ini sempurna, belum tentu sempurna menurut orang lain. Nih, faktor komunikasi. Lalu bentrokan nilai, bentrokan prinsip, terjadinya perbedaan prinsip, ya, bentrokan prinsip. Dan yang terakhir, ada memang konflik yang memang disengaja. Biasanya para, katakan kalau di perusahaan, ya, katakan kalau di perusahaan, kalau pimpinan-pimpinan itu mau menguji siapa sih sebenarnya orang yang benar-benar sepemikiran dengan saya, yang satu visi dengan saya, yang memang loyal dengan perusahaan ini, itu bisa saja ada skenario diciptakan konflik, ya, diciptakan konflik. Lalu ya dibiarkan itu diciptakan konflik, dibawa dari situ nanti, ya, dari situ nanti akan tersaring secara natural yang mana sebenarnya orang yang tanda kutip follower saya, yang mana sebenarnya oh ini pembangkang, ini adalah perongrong. Nah itu ada konflik yang memang disengaja, dan itu adalah hal yang biasa di top management. Itu hal yang biasa ketika mau menguji loyalitas, itu hal-hal yang biasa, ya, konflik disengaja. Lalu jenis-jenis konflik, ya, ada konflik yang terjadi namanya intrapersonal, ya, konflik di dalam individu itu. Yang tadi, saya mau sarapan soto atau mie ayam ini, nah, itu konflik internal itu. Saya mau melanjutkan kuliah atau kerja, ya, nah, itu konflik internal. Lalu ada konflik antar individu, ya, saya berkonflik dengan orang lain, antar individu. Ada konflik antar individu dan orang lain, ya, dan kelompok. Ada satu orang dengan kelompok tertentu. Ada juga, ya, konflik antar kelompok dalam organisasi. Wah, ini antar geng. Ya, biasanya kalau di perusahaan, ya, di perusahaan misalnya grupnya milenial dengan angkatan lama. Nah, itu ya, grupnya milenial dengan angkatan lama ini. Ini terjadi, biasanya ngumpulnya beda ini, ngumpulnya dari mulai sarapan pagi sampai makan siang, ngumpulnya pun beda. Di meeting-meeting itu duduknya juga beda. Sesama grup milenial itu duduknya bareng, ya. Istirahat juga nanti itu beda, main game bareng. Yang tua-tua ini kalau nggak tidur, ya, masih serius bahas kerjaan, biasanya begitu. Ada juga konflik antar kelompok atau antar organisasi, ya, antar kelompok atau antar organisasi, antar geng, antar suku, nah, itu konflik, ya, antar negara, itu antar organisasi namanya, ya, itu jenis-jenis konflik kalau dilihat berdasarkan siapa saja pihak yang terlibat, ya, siapa saja pihak yang terlibat itu. Lalu kesalahan-kesalahan dalam penyelesaian konflik. Kalau konflik belum diselesaikan dengan baik, tapi ada langsung pihak yang menekan, mengintimidasi, ya, mengintimidasi. Bisa saja seolah-olah saat itu selesai, tetapi bisa memunculkan persoalan yang lebih besar. Tapi ada juga orang yang sekedar memohon apa, udah langsung mengalah, sudah langsung mengalah duluan karena takut, ya, langsung mengalah.
Baik, penjelasan yang luar biasa dari Bapak Elvin Tobing. Mungkin sambil menunggu Bapak Elvin Tobing, saya bisa mengingatkan kembali bahwa saudara-saudara kita dapat berdiskusi di sini. Kami membuka ruang diskusi. Saudara-saudara dapat bertanya, baik itu melalui Facebook, YouTube, maupun nomor WhatsApp yang sudah tertera. Saya mungkin bacakan kembali untuk nomor WhatsApp-nya. 091335348212. Untuk dari studio belum ada pertanyaan, silahkan saudara-saudara yang ingin bertanya mengenai konflik apapun itu, kami akan coba bantu menjawab bersama dengan Bapak Elvin Tobing. Share screen, Pendeta. Tolong sharing screen, Pendeta. Share screen, Pendeta, share screen. Belum bisa. Belum bisa, Pendeta. Share screen, Pendeta. Udah tampil? Oke. Ya, sudah tampil Pak Tobing. Baik, maaf pemirsa, saya teruskan. Lalu kesalahan yang berikut adalah menunda-nunda. Ya, menunda-nunda sebuah persoalan dibiarkan, ya, lalu kesalahan berikut adalah memihak tanpa mendalami permasalahan sebenarnya, lalu kemudian adalah menyuap demi menyelesaikan persoalan. Nah, yang berikut adalah ini yang paling penting. Ada 5 gaya menangani atau menghadapi konflik. Ada 5 gaya menangani atau menghadapi konflik. Gaya pertama itu ada yang disebut dengan competing atau gaya diktator. Apa itu gaya competing atau diktator? Memutuskan, langsung memutuskan. Nah, apakah gaya ini salah? Tergantung. Gaya competing atau diktator itu baik di dalam situasi tertentu. Situasi apa? Gaya competing atau gaya otoritatif atau gaya diktator itu dalam menyelesaikan konflik itu sangat cocok ketika memang tidak ada pihak lain yang bisa memutuskan di persoalan itu satu. Atau yang kedua, memang hanya kita yang tahu persoalannya. Atau yang ketiga, memang itu wewenang kita. Jadi tidak perlu lagi tunggu lama-lama meeting sana sini, kumpulin pendapat sana sini, tidak perlu lagi, tapi langsung saja diputuskan, langsung diputuskan dan langsung ambil action. Itu adalah gaya competing atau diktator. Gaya yang kedua adalah gaya collaborating, kerjasama. Perbedaannya kalau gaya competing atau gaya diktator itu adalah ketika posisi tawar kita paling tinggi, ketika posisi otoritas kita paling tinggi, kita pakai gaya itu, dan gaya competing itu
cocok dalam situasi krisis. Ya, ingat itu, situasi krisis. Artinya gaya ini jangan dipakai dalam situasi baik-baik saja, tapi dalam situasi krisis, dan itu adalah otoritas kita dan memang hanya kita yang tahu. Jangan kebanyakan meeting, jangan kebanyakan minta pendapat, tapi langsung putuskan. Lalu yang kedua, gaya collaborating atau kerjasama, kolaborasi. Kolaborasi ini adalah cocok ketika kedua belah pihak yang terlibat konflik itu memiliki posisi tawar yang sama, di mana kedua belah pihak sama-sama ingin belajar, ya, sama-sama ingin belajar. Kalau pakai gaya diktator dalam situasi ini, sayangnya apa? Karena misalnya A dan B, ya ini posisi tawar sama, tapi mereka punya pandangan yang berbeda. Kalau mereka kolaborasi, bagusnya apa? Si A bisa mempelajari apa yang di dalam sudut pandangnya si B. Si B punya kesempatan belajar dari sudut pandangnya si A. Walaupun kalau mereka tidak kerjasama, sebenarnya mereka tidak rugi, tapi mereka tidak untung. Nah, jauh lebih beruntung mereka kalau sama-sama kerjasama. Saya kasih contoh gampang saja, contoh gampang yang simple. Misalnya, ada aliran musik, ya, ada aliran musik R&B, ada aliran musik katakan jazz. Ini mereka punya aliran sendiri-sendiri dan ya mereka punya market sendiri-sendiri, mereka punya posisi tawar yang sama. Tetapi kalau seandainya mereka mau kerjasama, si pihak R&B punya kesempatan belajar dari sudut pandang orang jazz. Ya, orang jazz, ya, aliran jazz punya sudut pandang belajar apa sih yang ada atau apa sih kunci keberhasilannya orang-orang R&B. Nah, ini yang disebut collaborating atau kerjasama. Gaya penanganan konflik seperti ini hanya cocok ketika kedua belah pihak punya posisi tawar yang sama, ya, collaborating. Yang ketiga, accommodating atau mengakomodir, menampung, akhirnya mengikuti, ya deh, ya apa maunya, ya kita ikutin. Gaya accommodating ini biasanya dilakukan oleh pemimpin yang, misalnya kalau dalam konteks organisasi atau manajemen, pemimpin yang mungkin dia punya posisi tawar lebih rendah sehingga akhirnya ngikutin oleh orang lain. Contoh, pernah nggak tahu kok pemimpinnya ini ikut saja sama apa yang dibilang oleh anak buahnya? Oh, banyak. Kenapa? Bisa saja pemimpinnya ini sangat tergantung kepada si anak buah. Ya, posisi tawar dia rendah. Ya, posisi tawar dia rendah. Kalau saya bilang enggak, nanti anak buah saya boikot, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kerjaan itu ke saya semua. Nah, ada yang seperti itu. Ya, karena dia tidak tahu apa yang dikerjakan dan itu hanya ada di bawahnya. Nah, akhirnya dia mengakomodir. Kenapa? Posisi dia kalah. Atau bagi orang yang punya kesalahan. Biasanya kalau punya kesalahan, ya, apalagi kalau kesalahan kita itu dipegang sama seseorang, ada istilahnya kalau di kantor, kok bosnya itu nurut saja sih? Iya, karena kartu asnya sudah dipegang oleh anak buahnya. Jadi apapun yang dibilang anak buahnya dia akan turut, karena kalau nanti dia tidak turutin, anak buahnya bongkar kesalahannya, ya, misalnya nih ada kong kali kong nih, ya, katakan bosnya ini sering tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli sebagai orang procurement atau purchasing. Dan kebetulan anak buahnya tahu itu, kartunya tahu. Lalu ketika terjadi konflik satu waktu antara bosnya dengan anak buahnya ngajukan banyak tuntutan. Aduh, kalau saya nggak turutin ini nanti dia bongkar pula ini. Ya, dia bongkar pula borok saya. Nah, ini. Itu dari sisi yang ekstrim, ya, dari sisi yang ekstrim ketika seseorang posisi tawarnya sangat rendah, dia salah. Nah, itu akomodir. Dari sisi yang lain adalah ketika pemimpin tidak bisa tegas, ketika pemimpin maunya good guy, itu biasanya akan ya udahlah ikutin saja. Nah, itu ya. Lalu yang keempat, avoiding, menghindar. Baikkah menghindari masalah? Oh, kalau saya tanya ini di kelas-kelas pelatihan, oh nggak baik Pak, ya nggak baik,
Ya, banyak yang bilang seperti itu, nggak baik. Oh, kenapa? Oh iya, semua masalah itu harus kita hadapin. Oh, konflik, kalau bicara konflik, ada permasalahan yang memang harus kita selesaikan, harus terlibat di situ, tapi ada juga yang kita sebaiknya menghindar saja dari situ. Loh, di dalam situasi apa, Pak? Contoh, kalau sebuah situasi konflik itu membahayakan kita, tidak membawa kita lebih baik, membahayakan kita ini bisa secara fisik, secara emosi, lebih baik menghindar. Ya, lebih baik menghindar. Dan kedua, kalau kita terlibat pun, kita urus pun persoalan itu, toh tidak ada gunanya, ya ngapain? Ya ngapain? Lebih baik menghindar. Masih ada prioritas lain. Contoh, ada orang ribut di jalan, berantem. Ya, ada orang ribut. Oh, menurut kita ini harus, ini kan ada persoalan, ada konflik nih. Saya harus tanganin ini. Kita tanganin, kita campurin. Malah kita sendiri yang terbunuh. Nah, itu yang disebut konflik yang harus kita hindari adalah konflik-konflik yang membuat kita justru dalam keadaan bahaya. Yang kelima, ada namanya kompromi. Yang namanya kompromi itu sebenarnya mengandung konotasi negatif. Namanya pun kompromi. Sebenarnya kompromi itu adalah memang secara permukaan adalah kita sama-sama mencapai kesepakatan, ya, kompromi. Tetapi sebenarnya yang namanya kompromi ada hal-hal yang prinsip bagi kita. Ada hal-hal yang ideal, menurut idealisme kita seharusnya itu kita pertahankan, tetapi akhirnya kita korbankan. Jadi kedua belah pihak sama-sama kompromi. Kompromi itu adalah ketika kedua belah pihak sama-sama berada di dalam posisi tawar yang rendah. Ya, akhirnya mereka bersepakat. Istilahnya ya udahlah, daripada sama-sama nggak dapat apa-apa, ya udahlah, ya kita ikut aja lah. Walaupun sebenarnya ada hal-hal yang nggak cocok nih dengan prinsip kita. Contoh misalnya, ya saya kasih contoh di kehidupan partai misalnya. Partai A patronnya adalah misalnya nasionalisme, ya nasionalisme dan kebinekaan. Partai B sebenarnya adalah homogen dan keagamaan misalnya. Ini patron yang berbeda. Tapi ketika mereka mau memperjuangkan sesuatu, kebetulan ada partai-partai lain yang sudah, partai besar yang lain kelihatannya lebih kuat. Aduh, daripada kita nggak dapat apa-apa, akhirnya ikutlah ke partai yang lain yang sebenarnya patronnya berbeda. Lalu mulai koalisi. Nasionalisme tadi ini bilang, oh kita ini sesama anak bangsa. Kita sama-sama memikirkan, ya kami dari sudut pandang nasionalis, yang sahabat kita ini dari sudut pandang religius, kita akan kolaborasikan. Padahal di awal patronnya ini visi misi berbeda, dan bahkan di tempat yang lain mereka berkampanye bisa berbeda, ya. Oh, kita tidak mau keberagaman karena kita maunya ini harusnya satu, harusnya homogen, nah misalnya. Tapi di sini enggak, itu kan prinsip dari kita di dalam internal. Lah mulai nih, ya berkompromi. Idealisme tadi mulai disingkirkan. Itu kompromi. Jadi yang namanya kompromi sebenarnya itu mengandung makna konotasi negatif. Oke, apa pandangan Alkitab dalam menyelesaikan konflik? Ya, tawarkan perdamaian. Ya, pertama itu tawarkan perdamaian. Ya, yang kedua sebaiknya ada mediator. Ya, ada yang memediasi kalau ada dua belah pihak yang tidak ketemu, ya, yang tidak ketemu di dalam perbedaan pandangan, ya sebaiknya ada mediasi. Lalu sebaiknya hendaklah semua orang punya inisiatif untuk berdamai. Ayat-ayat ini boleh kita jadikan referensi, ya. Kalau setiap orang punya inisiatif untuk berdamai, konflik sebesar apapun itu akhirnya tidak melebar, tidak membesar. Tapi ketika ada satu pihak berdamai, pihak yang lain malah merasa sombong, makin melebar, ya. Lalu hendaklah semua
mengendalikan diri ya. Hendaklah semua pihak mengendalikan diri. Saya kira kalau prinsip-prinsip ini kita pakai dalam menghadapi setiap perbedaan, saya kira tidak ada konflik yang akhirnya mengakibatkan negatif. Tapi kalau kita pakai ini, perbedaan-perbedaan itu kita pakai akhirnya menjadi kekayaan cara pandang kita, kekayaan dalam pengelolaan emosi kita, dan akhirnya kita punya kematangan dalam menghadapi perbedaan, punya kedewasaan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Itulah pembahasan kita pada malam hari ini ya. Maaf tadi jika ada gangguan bagi para pemirsa yang mungkin ada yang hendak didiskusikan atau ada yang hendak ditanyakan. Semampu kita akan coba nanti diskusikan, kita coba nanti akan cari jawabannya. Jika kita tidak temukan jawaban, kita boleh mungkin mengambil waktu ya sampai batas waktu yang di waktu-waktu berikut untuk kita sama-sama menemukan jawaban. Saya kira itu kami kembalikan kepada Mbak Iren sebagai host di studio. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Alvin Tobing, pembahasan yang luar biasa. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa kami akan membuka ruang diskusi. Saudara-saudara boleh mengajukan pertanyaan melalui Facebook, YouTube, maupun nomor WhatsApp yang sudah tertera. Nah, Bapak Alvin Tobing, mungkin di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan, namun di sini terkait dengan perusahaan. Oke. Tadi mungkin Bapak Alvin Tobing sudah menjelaskan bahwa ada konflik yang mungkin disengaja diberikan ya di perusahaan. Nah, apakah konflik yang sengaja dibuat tersebut agar performa karyawan meningkat, apakah hal tersebut efektif digunakan dalam perusahaan? Atau lebih baik konflik itu terjadi secara alami atau yang biasa, yang tadi konflik yang dibuat di perusahaan itu katanya biasa disebut dengan devil's advocate. Nah, apakah itu memang efektif untuk digunakan di perusahaan untuk meningkatkan performance karyawan? Begitu mungkin pertanyaannya, Pak Elvin. Konflik yang disengaja kalau dalam konteks perusahaan memang sangat efektif dibuat ketika di dalam perusahaan itu terjadi terjadi fraksi-fraksi, terjadi blok-blokan, lalu terjadi konflik of interest. Konflik of interest, ada banyak pihak yang bermain di dalam bisnis itu, ya. Ada banyak pihak yang bermain di dalam bisnis itu, tetapi tidak bisa langsung ketangkep pemain-pemainnya, ya. Siapa sih, ada orang istilahnya insider trader, ya, pedagang di dalam ini yang bermain yang merugikan perusahaan, tetapi ya misalnya top manajemen melihat ini ada orang yang bermain tapi tidak bisa melihat langsung, tidak bisa menangkap bahasa langsung misalnya. Biasanya skenario ini dibuat, ya, konflik seperti ini dibuat untuk memunculkan siapa sebenarnya pihak yang benar-benar berkontribusi secara tulus ke perusahaan, siapa yang mau mencari keuntungan. Memang kalau dalam kondisi baik-baik saja, artinya tidak ada kondisi ekstrim seperti tadi itu, lebih baik konflik secara natural saja, biarlah nanti karyawan terbiasa berkembang melalui perbedaan pendapat dengan pihak yang lain. Saya kira itu jawaban untuk saudara kita yang bertanya. Baik, terima kasih Bapak Alvin. Berarti tergantung dengan kondisinya ya. Sebenarnya lebih baik konflik natural saja, tapi kalau memang kondisinya memaksa, maka mungkin konflik yang dibuat ini harus dilakukan. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Elvin. Kalau ini mengenai konflik interpersonal. Seperti contohnya, jika ada dua orang atau dua kelompok yang bertemu, namun ketika mereka bertemu akan selalu berdebat, akan selalu berkonflik, apakah berpisah memang tepat menjadi solusi? Apakah hal itu bertolak belakang dengan prinsip Alkitab? Apakah sudah jelas pertanyaan Pak Elvin? Baik. Ketika Abraham dengan Lot, ya, terlibat konflik, sebenarnya bukan Abraham yang membuat konflik, tapi Lot yang membuat konflik. Lalu akhirnya sebenarnya Abraham memilih berpisah, tapi walaupun skenarionya adalah ya udah dia memberi pilihan, oke, kamu mau pilih yang mana, itu kan sebenarnya secara halus untuk mengajak berpisah itu ya, supaya udah deh
Yuk mau pilih yang mana daripada kamu mengganggu dan daripada kamu ngomel saja di sini tidak mengganggu produktivitas saya itu ya kalau dalam bahasa kita ya. Itu lalu akhirnya dibiarkan si Lot berpisah memilih pilihannya sendiri ya, dan Lot menunjuk tanah mana yang mau dia pakai. Itu kalau secara Alkitabiah. Kalau tadi kembali ke pertanyaan, ada dua kelompok asal bertemu selalu berdebat, apakah berpisah pilihan yang baik? Kembali, kalau perdebatan itu tidak produktif, artinya setiap berdebat itu terus dan tidak berkembang. Setiap berdebat nggak ada juga tambah pendapat. Udah kita kasih pendapat yang baru, di sini juga bukan kita kasih pendapat yang baru. Si A pendapatnya yang itu lagi, yang kemarin lagi, si B juga yang itu lagi, ya gitu-gitu terus. Ya kita pikir-pikir, saya kira kita perlu cari partner diskusi yang lain, ya partner diskusi yang lain. Tapi berbeda, jangan dipakai konsep ini dalam konsep pernikahan suami istri. Oh karena nggak cocok, ayo langsung pisah cerai. Nah, itu beda lagi ya, lain lagi. Tapi kalau misalnya antar dua kelompok terjadi perdebatan, kan pertanyaannya gini, kenapa terjadi perdebatan selalu? Ya, kenapa? Apakah ada pihak yang menyombongkan diri, atau kedua, apakah ada kalau masing-masing selalu mempertahankan, pasti ada sesuatu yang ditutupin. Ketiga, pasti ada sesuatu yang tidak mau mereka lepaskan, yang mengganggu keuntungan atau kenyamanan mereka. Ya, keuntungan atau kenyamanan mereka. Sehingga diskusi nggak bisa berkembang. Kalau bagi saya sih, saya nggak mau buang-buang waktu berdiskusi atau berdebat, berargumentasi dengan orang yang sama, dengan pendapat yang sama itu terus, ngapain? Ya lebih baik ya udah, yuk ngomong sendiri saja kita. Oke, lama-lama juga dia akan memilih menghindar dari kita. Gitu. Jadi berargumentasilah secara produktif, itu saja prinsipnya. Baik, terima kasih banyak Pak Elvin untuk jawabannya. Mungkin yang tadi merupakan pertanyaan terakhir Pak Elvin. Dari Pak Elvin pribadi, apakah ada tambahan? Oke, jadi saya kira sebuah closing statement dari saya sekaligus kesimpulan. Mari kita melihat perbedaan itu adalah peluang untuk memperkaya kognitif kita, memperkaya cara pandang kita. Supaya tidak terlibat ke konflik yang tidak produktif, mari kita latih cara kita menyampaikan sudut pandang dengan baik, dan mari kita menambah atau mari kita berusaha agar kita punya sudut pandang yang lebih kaya lagi dari setiap kita berargumentasi atau berbeda pendapat dengan orang lain. Konflik mari kita jadikan sebagai energi agar kita produktif. Konflik buatlah agar kita malah semakin membuat lebih akur. Suami istri yang tadinya konflik itu nanti akan lebih akur karena apa? Masing-masing sudah tahu do and don'ts-nya. Apa yang saya tidak boleh buat ke istri saya, apa yang si istri juga tidak boleh buat ke saya. Jadi masing-masing akhirnya malah saling menghargai. Ya, jadi hubungan itu malah akan semakin lebih saling mengerti. Jadi mari kita menjadikan konflik ini sesuatu energi yang berguna bagi kita. Saya kira itu, kiranya para pemirsa dimanapun berada, kita akan bisa atau mampu mengoptimalkan perbedaan-perbedaan yang kita hadapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Elvin, kita mendapatkan pelajaran yang sungguh baik pada malam hari ini. Tidak semua konflik itu berujung perpecahan, namun konflik mengajarkan kita untuk saling menghargai dan memadukan yang berbeda. Pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara, namun sebelum kita tutup, saya mengundang Bapak Elvin Tobing untuk berdoa. Kita kembali berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami serahkan pembahasan tadi itu untuk menambah hikmat bijaksana bagi kami ketika kami berhadapan dengan orang lain yang berbeda pandangan, berbeda cara, berbeda pemikiran dari kami Tuhan. Sehingga kami boleh hidup akur, rukun, damai, dan kami semakin kaya di dalam pemandangan kami, di dalam cara berpikir kami, dan kami semakin dewasa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda dengan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi kami sehingga kami boleh berhikmat di dalam menangani atau menghadapi konflik yang kami hadapi. Kami sampaikan pelajaran kami ini Tuhan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami dari dosa. Amin.
Amin. Pemirsa Good News, demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Sampai bertemu pada pembahasan di minggu berikutnya setiap hari Senin pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pada acara Bincang Santai Rumah Tangga dan Manajemen. Saya Ayrin Erika Sulu bersama dengan Bapak Elvin Tobing pamit undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.